Kamu udah pulang ya? Kamu udah pulang, iya. Nggak keluar lagi kan? Iya, siapa tahu kamu mau keluar lagi gitu kan? Kamu mau keluar terus nggak usah pamit sama aku sekalian, ya kan? Emangnya kamu itu dari mana aja sih? Hah? Kamu itu dari mana aja? Aku kan udah bilang berkali-kali. Kalau emang kamu mau keluar, paling nggak pamit dulu sama aku. Jangan asal pergi gitu aja. Nggak bilang kemana sama siapa. Kamu nggak ngasih kabar sama sekali ke aku, ya kan? Emangnya aku ini kamu anggap apa sih, ya? Gak pamitan sama sekali. Kalau kayak gini terus tuh, jatuhnya aku bukan khawatir lagi sama kamu, tapi aku marah sama kamu. Soalnya aku perhatiin dari kemarin, selalu aja kamu ulangin kesalahan-kesalahan yang sama. Kamu pergi gitu aja. Ya sekali dua kali is oke, gak ada masalah. Tapi ini berkali-kali. Aku yang tadinya khawatir, jadi curiga sama kamu. Makanya aku marah banget sama kamu sekarang ini. Aku juga kan udah bilang sama kamu, ya kan? Kalau kamu itu gak boleh pergi kemanapun selain sama aku. Tapi kamu masih aja ngeyel. Bandel banget sih kamu, ha? Emangnya kamu mau ya kalau aku kurung kamu lagi, iya? Kamu mau kalau aku kurung lagi kayak kemarin, iya? Ha? Kalau kamu masih bandel kayak gini, ya artinya emang kamu suka kalau aku hukum. Bener kan? Harusnya kamu tuh belajar. Kamu tuh belajar dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Gak ngulangin kesalahan yang sama. Itu namanya bodoh, tau gak? Bodoh kamu tuh, ha? Selalu aja ngulangin kesalahan yang sama. Padahal aku udah bilang berkali-kali, bahkan ratusan kali, kalau kamu mau pergi, setidaknya pamit sama aku. Tapi berhubung kamu selalu kayak gitu, ya kan? Kamu selalu ngelayap gak jelas. Makanya aku ngelarang kamu buat keluar, pergi sama siapapun, kecuali sama aku. Kamu paham kan dari situ, ha? Kamu ngerti kan? Ya kalau emang kamu masih bandel kayak gini ya, kamu tahulah apa akibatnya kalau sampai kamu gak nurut sama aku. Jangan pikir aku cuma ngancem pakai kata-kata. Aku serius. Aku bener-bener serius. Dan aku bener-bener kesel sama kamu. Dan kalau kamu kayak gini terus, aku bakal kasih kamu hukuman yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Dan kalau sekarang kamu minta maaf itu udah terlambat. Maaf aja itu gak cukup buat bikin hati aku luluh, sayang. Gak akan cukup. Kalau kamu mau janji gak akan ngulangin, itu gak akan berguna. Percuma aja. Aku udah muak sama janji kamu yang isinya cuma omong kosong doang. Kamu harus berbuat lebih dari sekedar minta maaf atau janji yang isinya cuma omong kosong. Hah? Apa sih? Apa sayang? Hah? Kamu minta maaf, iya? Kamu janji gak akan ngulangin lagi, iya? Kamu janji gak bikin aku marah lagi? Atau apa? Atau kamu janji gak akan selingkuh lagi, iya? Makan aja itu janji. Aku gak akan berubah pikiran kalau kamu kayak gitu terus. Mau kamu minta maaf atau kamu mau janji 100 kali pun, aku gak akan berubah pikiran. Aku tetap akan kasih kamu hukuman malam ini. Aku tetap akan marah sama kamu. Kalau emang kamu mau janji, silahkan aja. Mungkin aku cuma bakal balas. Ya, makan tuh janji. Atau kamu mau makan yang lain, ha? Atau kamu mau makan yang lain, misalkan tamparan dari aku? Iya. Kamu mau tamparan dari aku, ha? Mau? Gak usah sok memelas gitu. Aku udah muak, aku udah kebal sama muka kamu yang sok kasihan itu.
Aku udah muak banget sama kamu. Semakin kamu keluarin ekspresi-ekspresi yang kasihan kayak gitu, aku nggak peduli. Yang ada aku malah pengen nampar kamu. Yang ada aku makin marah sama kamu. Kamu mau aku tampar, ha? Iya. Kamu mau aku tampar lagi? Iya. Yang kemarin masih kurang? Iya. Jawab. Jawab pertanyaanku. Hukuman-hukuman yang kemarin aku kasih ke kamu itu masih kurang kuat ya, buat bikin kamu jerah, buat bikin kamu nurut sama aku, biar kamu gak keluar sembarangan. Iya, masih kurang. Aku bilang gak usah sok memelas kayak gitu. Percuma kamu nangis kayak gitu, ha? Aku tuh udah kesel sama kamu, aku udah marah banget sama kamu. Gak usah sok memelas kayak gitu. Semakin kamu kayak gitu, semakin aku pengen tampar kamu. Kamu pengen banget ya aku tampar ya? Pengen banget aku tampar pipi kamu itu, ha? Iya. Sini kamu. Sini. Sini. Deket lagi. Lebih deket lagi. Aku mau ngomong sama kamu. Aku kasih tahu kamu ya. Aku itu udah marah sama kamu, jadi aku pengen hukum kamu sekarang juga. Dan kenapa aku pengen hukum kamu itu karena kesalahan kamu. Kesalahan yang terus-terus kamu ulangin dari kemarin. Bahkan sampai malam ini kamu ngelakuin kesalahan yang sama. Aku udah muak, aku udah males banget buat ngurusin, buat maafin kamu. Jadi, sayang, aku pengen kamu ngerasain hukuman dari aku. Dan ini adalah hukuman yang pertama. Karena kamu udah gak patuh sama aku, kamu udah gak nurut sama aku, dan kamu bikin aku marah lagi. Jadi kamu terima hukumannya, oke sayang? Kamu harus terima hukuman dari aku. Tuh lihat. Lihat, ha? Coba kamu lihat apa yang jatuh. HP kamu, ya. Sekarang ambil HP kamu cepetan. Ambil HP kamu sekarang juga atau aku yang ambil, ha? Oke, aku yang ambil sekarang. Lihat kan? Hah? Kamu lihat kan? Aku baru mau ambil HP kamu, kamu udah panik setengah mati. Kenapa? Ada yang kamu sembunyiin lagi, iya? Kamu tuh hobi banget ya nyembunyiin sesuatu dari aku, ha? Apa yang kamu sembunyiin, ha? Chattingan sama selingkuhan kamu, iya? Atau, ya mungkin kalau kata kamu, chattingan sama teman SD kamu, sama teman sekolah kamu, teman main kamu, teman kerja kamu, persetan sama itu. Aku udah gak peduli. Tapi ya, kamu gak usah khawatir. Kamu gak usah khawatir sayang, tenang aja. Ya, meskipun kamu sembunyiin HP kamu kayak gitu, aku udah tahu semua isinya. Aku udah tahu kok isinya itu apa aja. Jadi kamu gak perlu repot-repot, gak perlu sok polos kayak gitu. Gak perlu sama sekali kamu sok memelas kayak gitu. Buat nutupin sesuatu yang gak pengen aku tahu dari kamu, ya. Gak usah. Kamu gak usah repot-repot nyembunyiin itu. Aku udah tahu semuanya. Aku udah tahu kamu ngapain aja sama selingkuhan kamu. Aku tahu semuanya. Dan aku juga tahu kok
Kamu pergi sama siapa, kamu pergi kemana. Ya aku cuma pura-pura gak tahu aja. Dan aku juga udah bosen banget buat ngasih tahu ke kamu atau ngasih kamu pelajaran pakai kata-kata atau pakai tamparan atau pukulan. Ya jangankan omongan kayak gitu doang. Pakai hukuman aja, ya kamu masih ngeyel kan? Kamu masih bandel kayak gini. Coba, kamu bayangin aja. Kamu udah aku hukum beberapa kali, bahkan bisa dibilang banyak, tapi kamu masih sama aja. Kamu gak berubah sedikit pun. Kamu masih gak peduli sama aku, dan aku udah capek banget sama itu. Dan ya, aku tahu kok. Aku tahu banget isi kepala kamu. Pasti kamu pikir waktu kamu pulang tadi, kamu mau ngasih aku alasan kalau kamu jalan sama teman kamu atau mungkin kamu lembur lagi kan? Kamu ada kerja lemburan lagi kan? Iya kan? Iya, pasti gak jauh-jauh dari alasan kayak gitu. Alasan yang gak mutu kayak gitu. Aku udah tahu isi kepala kamu tuh kayak apa. Aku udah tahu isi kepala kamu udah seru. Sialan. Jangan pikir aku tuh bodoh, sayang. Jangan pikir aku itu bodoh, sayang. Semakin kamu sering bohongin aku, semakin aku paham cara main kamu. Semakin aku paham juga cara kamu nipu aku. Dan semakin aku paham, semakin aku marah sama kamu. Semakin aku marah sama kamu, semakin besar juga keinginan aku buat hukum kamu. Kamu paham kan? Aku benar-benar pengen hukum kamu sekarang juga. Ya, meskipun aku sayang sama kamu, tapi jangan pikir aku gak tahu dan gak bisa marah sama kamu. Dan jangan pikir aku cuma diem aja ngeliatin kamu keluar masuk, pulang pergi seenak jidatmu kayak gitu. Aku bakal tetap pantau kamu kemanapun kamu pergi, tanpa sepengetahuan kamu. Dengar itu baik-baik ya. Dengar itu baik-baik di kepalamu, pakai telingamu itu, dan dicerna sama otakmu yang kecil itu. Mau kemanapun kamu pergi, aku bakal tetap bisa pantau kamu, dan aku tetap bisa tahu kamu ngapain aja, kemana aja. Ngerti? Aku tetap bakal tahu. Karena aku khawatir sama kamu, aku gak mau kamu kemana-mana atau ninggalin aku. Awalnya kayak gitu. Dan karena aku sayang juga sama kamu, makanya aku kasih kamu kebebasan. Aku kasih waktu kamu buat main sama teman-teman kamu. Tapi semakin kesini, semuanya berubah. Yang kamu bilang mau main sama teman kamu, tapi nyatanya kamu semakin dekat sama teman cowok kamu itu, dan ya kalian selingkuh di belakang aku. Aku tahu itu. Aku tahu. Tapi asal kamu tahu juga, aku tuh sayang sama kamu. Dan karena aku sayang, aku cinta sama kamu, aku gak izinin kamu buat deket sama orang lain. Termasuk sama cowok itu, spesial buat temen cowok kamu itu, yang kata kamu itu teman kerja. Aku gak suka sama sekali. Terserah kamu, aku gak peduli mau kamu setuju, kamu suka atau enggak. Aku tetap gak suka kalau kamu gak nurut sama aku. Terlebih lagi soal kamu keluar dari rumah, yang dimana kamu gak bilang sama aku, kamu gak pamit sama aku. Aku gak peduli. Yang aku mau sekarang kamu nurut sama aku. Paham? Sekarang, berhubung kamu udah di rumah dan aku juga udah melampiaskan apa yang ada di kepalaku, sekarang waktunya buat kamu dapetin hukuman lagi. Ya sayang ya, kamu bakal aku hukum lagi.
Jadi, eh, jadi aku bakal tahan kamu. Kamu sama sekali gak boleh keluar kamar. Dan HP kamu itu bakal aku sita selama 1 bulan. Atau mungkin lebih, aku gak tahu. Karena kamu gak bisa aku kasih kepercayaan. Kamu gak bisa aku kasih kepercayaan sama sekali. Dan sekarang, satu-satunya yang bisa nyelamatin kamu itu aku. Kamu paham gak maksud aku? Ngerti gak maksud aku itu apa? Satu-satunya yang bisa selamatin kamu dari aku, itu ya diri aku sendiri. Karena apa? Karena aku masih sayang sama kamu. Aku masih sayang sama kamu, tahu gak? Mau sampai kapanpun aku tetap sayang sama kamu. Tapi bukan berarti aku kasih kamu kebebasan. Dan kalau memang kamu salah, ya aku bilang salah. Kalau kamu melakukan kesalahan yang sama, aku bakal hukum kamu. Dan kali ini karena kesalahan yang berulang-ulang kali kamu terus-terus lakukan, aku bakal hukum kamu, aku tahan kamu sampai 1 bulan. Kalau kamu masih bikin aku marah, hukumannya bakal aku tambahin lagi. Paham? Kamu ngerti kan? Beruntung aku masih sayang sama kamu. Kalau aku udah gak sayang sama kamu, aku bisa pastiin sekarang kamu tuh cuma tinggal nama doang. Mau kayak gitu, ha? Kamu mau cuma tinggal nama doang, ha? Apa? Apa? Kamu bilang apa? Aku tega? Hah? Aku tega? Aku gak punya peri kemanusiaan, iya? Emangnya kenapa? Emangnya kenapa kalau aku gak punya peri kemanusiaan? Emangnya masalah buat kamu, ha? Emangnya masalah buat kamu? Coba kamu ngaca. Kamu ambil cermin di kamar, terus kamu berdiri di depan kaca itu, kamu cermin diri kamu sendiri. Siapa yang gak punya perasaan? Hah? Di sini siapa yang gak punya perasaan sama pasangannya, sama kekasihnya? Siapa? Aku tanya sama kamu, siapa? Iya. Kamu cuma ngelihat aku dari sisi kamu doang kan? Kamu ngerasa kamu gak salah, iya. Kamu ngerasa aku yang curang, cuma aku yang berkuasa di sini, iya. Kamu gak punya kebebasan untuk melakukan sesuatu karena aku selalu mengekang kamu, iya. Coba kamu pikirin baik-baik. Coba kamu ingat baik-baik, gimana asal muasal awal ceritanya aku bisa kayak gini. Coba kamu ingat baik-baik. Kalau emang kamu gak ingat, ya aku bisa paham. Soalnya otak kamu itu kecil. Kamu itu perempuan yang bodoh. Bodoh kamu tuh, ha? Bisa-bisanya kamu bilang aku gak punya peri kemanusiaan, aku gak punya perasaan, ha? Iya. Kalau emang kamu bilang kayak gitu, sekalian aja aku praktekin. Apa itu namanya gak punya perasaan atau peri kemanusiaan? Aku praktekin sekalian sama kamu sekarang juga. Sini kamu, ha? Itu namanya gak peri kemanusiaan, iya. Itu yang namanya gak punya perasaan. Iya, kayak gitu, ha? Kamu sendiri gimana? Kamu tuh punya perasaan atau enggak? Gak pernah pedulin aku sama sekali. Jadi sekarang kamu mending diam aja, gak usah banyak ngomong, dan jaga mulut kamu itu.
Jaga mulut kamu, jaga omongan kamu biar kamu tetap selamat. Ngerti? Dengerin aku baik-baik ya sayang ya. Dengerin baik-baik. Selama ini aku cuma kasih kamu hukuman yang biasa-biasa aja. Nampar kamu, mukul kamu, kurung kamu di kamar. Udah, cuma itu aja. Tapi kamu jangan salah. Kamu jangan sampai salah ngira kalau aku cuma berhenti di situ aja. Kalau kamu mau, aku bisa ngelakuin sesuatu yang lebih parah dari itu. Yang aku bilang tadi. Aku bisa bikin kamu cuma tinggal nama. Kamu tahu maksudnya itu apa kan? Jadi, kalau kamu mau dengerin aku, kamu mau ngikutin aku kasih saran sama kamu. Ya kalau aku jadi kamu sih aku lebih baik diam. Jadi, mendingan kamu sekarang nurut sama aku. Kamu diam dan dengerin aku. Jangan sekali-kali kamu uji kesabaranku. Kamu ngerti kan? Jangan sekali-kali kamu ngetes kesabaranku seberapa. Karena kamu gak akan tahu separah apa hukuman yang bakal aku kasih ke kamu kalau sampai aku marah banget setengah mati sama kamu. Aku gak cuma sayang setengah mati, aku gak cuma cinta setengah mati sama kamu. Tapi aku juga bisa marah setengah mati sama kamu sekarang juga. Jadi mending kamu diam. Kamu udah terbukti kamu salah. Aku udah ngeliat semua isi foto-foto kamu di ponsel kamu. Semuanya. Itu bukti yang telak. Kamu gak bisa ngelak lagi. Kamu gak bisa ngomong apa-apa, itu udah jelas kalau kamu selingkuh. Dari chattingan kamu, dari foto di galeri kamu, semuanya. Aku tahu semuanya. Aku tahu kamu ngapain aja sama cowok itu. Aku tahu. Aku bukan cowok yang bodoh. Ya aku minta maaf, tapi aku udah muak sama kamu. Jadi aku harus ngelakuin ini ke kamu. Aku harus pakai kekerasan sama kamu. Karena aku rasa itu satu-satunya cara buat bikin kamu patuh. Buat bikin kamu nurut sama aku. Aku ulangin lagi hukuman kamu, oke? Dengerin baik-baik. Kamu aku tahan di kamar selama 1 bulan. Dan ponsel kamu aku sita. Biar kamu gak ada interaksi sama dunia luar. Kamu diem aja di kamar, kamu renungi nasib kamu sendirian. Dan kalau sampai kamu berani kabur dari rumah ini, aku bakal habisin kamu. Kamu ngerti kan sayang? Jangan bikin aku jadi musuh kamu, oke? Jangan sampai. Kalau enggak, kamu bakal nyesel nantinya. Kamu ngerti kan? Sekarang HP kamu mana? Sini, kasih ke aku. Sayang, jangan bikin aku ngulangin kata-kata aku. Oke sayang? Aku ngomong pelan-pelan, aku minta baik-baik buat ngasih HP kamu ke aku. Sekarang. Cintaku. Sayang. Sini HP-nya. Ya. Sini HP-nya. Aku bilang sini HP-nya. Dasar perempuan sialan. Brengsek. Kamu mau aku tampar lagi ya? Masih kurang puas kamu aku tampar kayak gitu ha? Diam. Udah diam.
Sekarang masuk kamar. Masuk kamar. Dengerin baik-baik ya sayang ya. Dengerin aku baik-baik. Lihat aku. Ini HP aku yang pegang. Oke. HP kamu aku sita dan kamu gak boleh kemana-mana. Ngerti? Kalau sampai kamu berani lari dari sini, kamu kabur dari rumah ini, kamu bakal terima akibatnya. Aku tegesin sekali lagi. Kalau kamu berani ngelawan aku sekali lagi, kamu berani kabur dari sini, aku bakal habisin kamu. Kamu ngerti? Kamu gak boleh kemana-mana. Dan nanti aku bakal balik lagi buat ambilin kamu makan. Oke? Kalau sampai nanti aku kesini lagi dan kamu gak ada di kamar, jangan harap kamu selamat. Jangan harap kamu selamat. Oke sayang, kamu ngerti kan? Sekarang kamu diam di sini, aku mau keluar. Ingat baik-baik kata-kataku. Jangan berani-berani kamu keluar dari rumah.